Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat tenis baik semuanya. Apa kabar? Pada hari ini hari Minggu, saya tidak quest teman-teman. Sengaja saya syuting dengan harapan ada sesuatu lah ya yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, pada waktu lalu lah ya, saya sering merakit sepeda demikian rupa ya. Dan memang saya tuh tidak tergantung kepada genre sepeda ya. Segala jenis komponen saya padukan ya, termasuk frame-nya, stangnya, stemnya, komponennya, bannya ya campur aduk lah ya. Tapi saya dengan cara gitu saya harapkan saya akan mendapatkan suatu sepeda yang asik lah ya, yang menyenangkan ya, sesuai dengan tujuan medan yang akan saya lalui. Nah, tentunya dengan cara ini saya juga sering mendapatkan kesulitan teman-teman, yaitu memilih terutama nih teman-teman ya, kepada ketinggian ya, ketinggian stang ya, stang sepeda ya, ini ya, dan sadelnya seperti ini, itu ya, ya karena terus terang aja. Frame yang saya pilih umumnya bukan kebanyakan ya, itu sepeda jenis hybrid, gravel lah ya, jenis gravel, touring, dan sepeda road ya, road bike seperti itu. Sehingga ya akan merubah struktur ketinggian itu ya. Kebetulan saya juga tidak lebih memilih lah ya, stang yang flat bar, minimal flat bar, atau yang race bar. Saya agak menghindari ya penggunaan drop bar karena pilihan itu ya, saya terasa pegal ya sini ya. Oke, nah gini teman-teman ya, tentunya teman-teman juga akan menemui berbagai kendala lah ya, andai kata memakai sepeda. Nah, pada kali ini saya mengkhususkan ya, menjelaskan bagaimana kita dapat mencapai ketinggian stang ya, dengan mengkombinasikan ya, ini ketinggian stang ya, terutama hand grip ya, atau pegangan stang ini ya, dengan permukaan sadel ya, dengan memperhatikan juga lebar ini, lebar stang ya, dan lebar stang yang didukung oleh jenis stem tertentu ya, baik itu panjang, pendek, dengan sudut-sudut yang bermacam-macam seperti ini ya, untuk mendapatkan suatu jarak tertentu lah ya, dari sadel ke hand gripnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada suatu kendala ya yang saya alami juga, mungkin juga teman-teman akan mengalami, yaitu kita akan agak ada kesulitan ya, andai kata kita menginginkan stang ya dengan lebar yang agak menyempit ya, tetapi yang mempunyai ukuran pemegang ini ya, yang oversize seperti ini 1/4 inch ya. Kebanyakan stang yang ukurannya yang lebih surut ya, untuk Shelly atau ini cocok ini yang lebih pendek ya, lebih pendek seperti ini. Tetapi
diameter dari pemegang ini ya, di bagian tengahnya ini rata-rata itu hanya satu inch teman-teman. Nih 1 inch ya, 25,4 mm seperti ini ya. Ini 1 inch. Nah, sedangkan kenyataannya yang stem yang tersedia ya untuk yang banyak pilihannya itu diameter seperti ini. Ini satu setengah inch ya. Sini 31,8 ya milimeter seperti ini. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan stem yang ini yang ukurannya 1 inch seperti ini. Stem 1 inch seperti ini pilihannya sedikit teman-teman, baik itu panjangnya dan sudutnya. Lebih banyak pilihan dari stem yang ukurannya 1/4 inch seperti ini, gitu loh. Jadi pasangan seperti inilah yang menyulitkan kita memasangkan ya jenis stang ya yang diameter 1 inch ya dengan pilihan yang banyak dari stem ya yang ukuran 1/4 inch. Jadi kita harus mengkombinasikan ini ya, stem yang ukurannya 1/4 inch yang banyak tersedia di pasarannya ya, dibandingkan dengan yang 1 inch ini. Lebih banyak ini teman-teman yang di pasaran dibandingkan ini. Ini agak sulit ya. Kalau kita ingin mendapatkan sudut yang lebih tinggi atau high rise ya, dibandingkan dengan stang yang oversize ini. Nah, sedangkan kita juga ada kendala dari pemilihan stang. Ini adik kata kita menginginkan stang yang lebih yang agak naik ke atas ya, yang agak high rise ya. Untuk yang panjangnya ini ya tidak begitu panjang, dengan panjang kurang lebih ini 60 ya. Nah, ini ya 60 cm atau 62 lah ya. Seperti ini. Ini kebanyakan terus terang aja ya. Bentuk yang seperti ini yang lebih pendek ini hanya ada di stang yang 1 inch. Nah, sedangkan stang yang 1,5 inch ya, ini pilihannya tidak banyak teman-teman. Dia lebih lebar, rata-rata ini di atas 65 lebar ini. Nah, jadi kendalanya adalah, nah di sini teman-teman. Maka itu saya akan memberikan suatu solusi ya, bagaimana ya stem ya, oversize ya. Nah, stem oversize ini ya, nah seperti ini, oversize ya, ini ya, 31/4 inch atau 31,8 mm. Bisa dipasangkan atau bisa pakai stang standar yang 25,4 mm seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini longgar teman-teman ya. Ini longgar, tapi kita bisa pasang ini. Nah, kemudian yang ini juga agak longgar ya. Nah, kita pasangkan dengan ini. Ya. Nah, kita pasang. Seperti itu. Tentunya teman-teman juga tahu ya bahwa ada suatu alat ya atau SIM ya atau semacam adaptor ya atau penyesuai yang bentuknya seperti ini teman-teman. Ini saya buat ya dari pipa pralon ya. Ini ada 4 bagian ya, 4 bagian seperti ini ya. Ini yang udah jadi teman-teman ya. Yang biasa juga dijual di pasaran seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini udah jadi ya seperti ini. Nah, ini kita bisa buat teman-teman. Ini dari pipa pralon. Seperti ini. Pralon ya. Yang ukurannya ini 1/4 inch ya. Nih, seperti ini. Ini 32 lah, 30 inch seperti ini ya. Ini 1/4 inch. Nah, ini. Jadi, memang kita bisa dengan mudah membeli adaptor atau SIM ya. Sini ya. Adaptornya ya. Sehingga kita bisa memasang stang ini ya di stem yang oversize ini. Seperti itu ya. Tapi kembali lagi, ada kata teman cukup kreatif ya. Harganya juga ya relatif murah lah ya. 40 50 ribuan ya. Ini satu set ya. Saya kira ya nggak ada salahnya kita juga bisa membuat teman-teman ya. Dari bahan ini pipa pralon ini. Ini ya. Ini ukurannya juga tepat ya. Nanti kita bisa
bisa gunakan untuk membuat semacam ini ya, pengganjal ya, pengganjal seperti ini ya. Kalau ini kita bisa provide teman-teman ini ya, kita bisa beli meteran di toko besi ya, atau di penjual barang-barang bekas yang ada di biasanya pemulung ya, di toko itu pemulung Madura ya, biasanya suka banyak pipet seperti ini ya. Ini juga murah teman-teman ya. Jadi kita nggak akan mengorbankan uang 50.000 kita buat ya, dan kita juga akan merasa puas. Oke teman-teman, ini langsung aja ya. Gimana kita cara membuat ini ya, ini udah jadi ya. Pengganjal atau adaptor ya. Stem yang ukurannya 1/4 inch ya, agar bisa dipasang ini ya. Ini di sini ya. Dipasang stang yang ukurannya 1 inch. Ini tidak terlepas daripada rice bar ya. Ada juga yang drop bar. Yang drop bar ininya ukurannya 1 inch. Sedangkan bisa aja kenyataannya kita memiliki stem yang cocok ya. Ukurannya di 1/4 inch seperti ini. Nah, gimana kita bisa memasangkannya? Oke, teman-teman. Langsung aja kita praktek. Kita butuh alat-alat bahannya ini ya. Pipa talon 1/4 inch seperti ini. Yang ini yang tipis teman-teman ya. Kemudian kita butuh juga gergaji besi ya. Kemudian kikir ya. Dan alat penanda ya, spidol kecil seperti ini. Oke, langsung kita praktek ya. Saya akan praktek di bawah aja supaya mudah nantinya. Oke, langsung kita ke sesi prakteknya. Oke teman-teman ya, saya gunakan ini ragum ya untuk menjepit ya. Nah jadi kita membuat ya adaptor ini ya, itu ada dua macam teman-teman ya. Yang sifatnya fleksibel ya, kita bagi 4 bagian ini ya, 4 bagian ya. Ini bisa disesuaikan dengan lebar ini ya, dengan lebar ini bisa ke luar dan ke dalam ya. Ini juga fleksibel seperti ini, bisa keluar ke dalam ya. Ini digunakan untuk menjepit ini, dan juga kita bisa gunakan satu kesatuan teman-teman, hanya satu kesatuan ini aja. Kalau untuk yang lebih fleksibel kita buat 4 bagian seperti ini. Nih lebih fleksibel, dia bisa menyesuaikan. Nanti kita pasang seperti ini ya. Kita dapat menyesuaikan jaraknya ya, jarak luarnya seperti itu. Nanti kata kita mau langsung ya, satu bagian seperti ini. Nah, jadi 2 bagian yang terbelah seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini kita harus mengukur. Kita akan buat di stem yang mana seperti ini. Oke, ini saya pilih aja untuk stem yang ini teman-teman ya. Yang ini ya. Saya ukur di sini ya. Nah, kita karena ini udah ada jenis yang pertama ya. Saya akan bikin jenis kedua yang satu kesatuan ya, seperti ini. Jadi kita butuh lebar ini, sini. Nah, ini kita ukur. Nah, ini lebarnya supaya pas ya. Ini 4,2 ya, 4,3 lah ya. 4,3 teman-teman ya. Oke, 4,3. Nah, 4,3 ini kita ukur di sini teman-teman ya. Pada yang udah sini 4,3 mili seperti ini. Ini kita ukur, beri tanda ya. Tanda sini supaya kita tahu itu lebar seperti apa. Oke, nah itu. Lalu kita bikin di sini suatu lingkaran ya, lingkaran agar di sini bisa rata ya, rata pemotongannya seperti ini. Oke, kita gores seperti ini. Nah, oke, seperti ini supaya kita bisa memotongnya dengan tepat seperti itu teman-teman. Ya, kita bikin lagi seperti ini supaya ini bisa tepat. Oke, seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah kita tandai seperti ini, kita juga harus melakukan ini teman-teman. Ya, kita harus melakukan di garis tengah ini. Kita harus belah 2 ya. 2, kita tandai aja di sini. Titik tengah-tengahnya seperti ini. Sini ya. Nah, sini supaya kita bisa belah 2 dengan tepat seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, karena ini
merupakan dua bagian yang terpisah ya. Kita harus berikan seperti ini teman-teman, dengan penggaris seperti ini ya. Garis seperti ini dengan jarak kurang lebih 1 cm ini seperti ini. Nah, kita garis seperti ini dengan berjarak teman-teman 1 mm lah. Beri jarak agar kita bisa bukan satu gergaji lah, kita menggergajinya. Oke. Tengah-tengahnya seperti itu, ini seperti ini. Oke. Nah. Oke. Oke ya. Kurang lebih nanti ada jarak kurang lebih 1 mm ya. Kemudian juga yang di sisi sini kita akan pilih garis tengah seperti ini sebagai tanda ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita beri tanda seperti ini. Oke. Teman-teman ya. Nanti ini akan kita lakukan proses penggergajian ya, agar ini terbelah. Tapi ini memiliki jarak seperti itu. Oke, kita mulai langsung ini kita gergaji teman-teman ya. Nah, penggergajian itu kita mulai jangan dipotong di sini dulu teman-teman. Kita belah dulu supaya mudah ya dan rata. Oke, masukkan ke sini. Nah, ini kita lakukan proses pemotongan belahan tengah supaya rata teman-teman ya. Ini harus lurus dengan rupa ya. Oke, ini kita tepatkan ya di satu sisi seperti ini ya. Oke, satu sananya juga kita tepatkan sisi ke sananya supaya belahannya sama teman-teman, mengandung belahan yang sama ini seperti itu. Oke, ini kita lakukan proses penggergajian ya seperti ini. Hati-hati teman-teman ya, ini harus lurus ya. Ini dengan tanda garis itu sendiri seperti ini. Terus kita lakukan ya sampai bawah, sampai selesai. Dan hati-hati, ini harus benar-benar lurus. Oke teman-teman, ini udah hampir sampai ke bawah. Oke, ini ke bawah ya. Oke, ini satu lagi teman-teman, lakukan yang satu lagi. Oke, satu sisi lagi. Nah, ini udah kita dapatkan. Kita satu lagi sisinya akan kita gergaji seperti ini. Oke, kita lakukan satu sisi lagi teman-teman ini seperti ini supaya ini terbelah dan ada jarak itu. Itu juga sisi yang lainnya di sini ini supaya bisa kita gergaji dengan berjarak 1 mm. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita hati-hati melakukan penggergajiannya supaya ini jangan bengkok-bengkok ya, harus betul-betul lurus dan kita mendapatkan jarak kurang lebih 1 mm ke arah bawahnya seperti ini. Oke, terus melakukan proses gergaji. Oke, ini teman-teman. Oke. Oke, kita dapatkan jarak yang diinginkan. Oke, selesai teman-teman ya. Ini kita langsung lakukan pemotongan ke arah melintang teman-teman ya. Nah, melintang, supaya kita dapatkan jarak yang bagus. Ini, seperti ini. Kita langsung potong ini teman-teman. Akan lebih mudah. Ya, kita ikutin aja garisnya. Seperti ini. Oke. Oke, teman-teman. Ini kita dapatkan ada dua sisi ya. Dua sisi yang telah terpotong demikian rupa ini ya. Dengan jarak, nah ini kita bersihkan aja dengan amplas teman-teman ya. Dengan amplas. Oke. Supaya kotorannya menghilang ya. Ini ada bekas-bekas dari sisi-sisi yang tidak terkikis dengan baik ini. Oke, kita bersihkan aja dari Pak. Oke. Nah, oke. Kemudian satu sisi lagi ini juga kita bersihkan. Ini kerjaan gampang sekali ya. Ya nih teman-teman, nggak usah khawatir ini akan gagal dan ini mudah sekali bagi seorang yang senang
kerja-kerja praktis tentunya ini bukan dianggap suatu pekerjaan yang inilah, ini sebagai hiburan aja. Oke teman-teman, nanti kata ini sudah selesai rata ya, kita usahakan ini supaya rata betul teman-teman ya. Kita lakukan pengamplasan datar teman-teman ini. Kita amplas datar ya. Nah seperti itu supaya ini sama ya permukaannya. Nah, seperti ini kita lakukan pengamplasan datar supaya ininya datar ya. Kemudian yang satunya lagi kan pengamplasan seperti ini. Nah teman-teman itu. Nah udah kita haluskan lagi ya supaya betul-betul ini. Dan untuk yang kita beli baru ya, kebanyakan jenisnya seperti ini teman-teman. Ini dua sisi ya, seperti ini supaya ada fleksibilitas. Ini bisa bergeser ke luar dan ke dalam. Karena ini kita udah pilih satu unit yang ini ya, kita pasti ini akan tepat seperti ini teman-teman ya jaraknya. Ya kita bisa aja membuat yang hanya dua bilah ini aja. Oke teman-teman, ini kita tes ya ke unitnya sendiri, ini apakah mengganjal tidak ya sini nih. Kita tes dulu aja apakah ini mengganjal tidak. Nah ini teman-teman ya, andai kata ini kita kencangkan seperti ini ya, nah itu ya. Nah ini tidak mengganjal teman-teman tuh, masih ada jarak ya tuh, jarak ya tuh. Jadi nanti andai kata di press ini nggak akan menghalangi. Ini agak sedikit masih kurang rata teman-teman ya. Ini ya silakan nanti kita kikis ini ya supaya lebih rata. Ini jangan lupa, oke teman-teman, kikis saja seperti ini supaya lebih rata ini permukaannya. Dan bekas gergajian tadi itu tidak meninggalkan gelombang ya, betul rata. Satu lagi kita kikis dengan agar lebih rata. Seperti itu teman-teman. Ini kerjaan bagi saya, ini kerjaan yang agak menghibur ya. Ya nggak apa-apa tuh ini. Jadi lebih rata bekasnya. Dan ini juga memang terbelah dua ya. Dengan sama ya. Dengan ukuran yang sama ya. Jarak ini tadi 1 mili ya. Dikasih jarak 1 mili atau 1,5 lah ya. Sehingga pada saat nanti ini terjepit ya, ini masih ada jarak yang tidak menahan. Nah, seperti itu teman-teman. Menahan. Oke. Nah, ini untuk lebih bagusnya ya, ini kita lakukan pengecetan teman-teman ini. Pengecetan, ini kita bersihkan dulu dengan tisu ya. Ini kita bersihkan dengan tisu teman-teman ya. Supaya ini tidak ada kotorannya. Dan ini bisa kita cat aja teman-teman ya. Cat dengan warna hitam tentunya yang standar ya. Umumnya stang itu berwarna hitam ya. Jadi kita akan mendapatkan warna yang standar seperti itu. Oke. Ini kita karena dengan pilox teman-teman ya. Dengan pilox supaya dapatkan warna yang hitam teman-teman. Ini kita cat dengan pilox ya. Oke, cat dengan pilox sehingga nanti kita dapatkan warna hitam yang pekat. Oke teman-teman ya. Seperti ini, nanti kita balik teman-teman ya. Ini saya perlu waktu untuk balik. Oke, sisi dalamnya kita semprot lagi teman-teman ya. Seperti ini. Semuanya jadi menyeluruh. Oke. Udah selesai teman-teman. Oke, nanti ini kita akan saya jemur ya. Dan saya akan ambil kembali setelah kering ya. Supaya kita bisa ngelihat proses pemasangan itu seperti apa. Oke teman-teman, ini saya jemur ya. Tadi dua sisi udah kita cat, jadi warnanya hitam ya, cukup manis juga ya. Nah ini untuk satu kesatuan teman-teman ya. Ini udah saya ukur untuk penutukan yang ini ya tadi ya. Ini lebarnya pas kapas ya. Begini. Kita juga bisa membuat teman-teman ya. Ini kita belah ya. Belah lagi, jadi ada 4 bagian. Sehingga bentuk yang ini lebih fleksibel teman-teman ini. Lebih fleksibel untuk menyesuaikan kepada lebar ini. Nih, fleksibel ya. Fleksibel. Dimana dia di sini terbebani, di sini kita sesuaikan lah gitu ya. Jadi yang bentuknya 4 ini lebih fleksibel dibandingkan dengan yang ini. Oke, ini fix saja. Oke teman-teman. Jadi dengan cara membuat adaptor dari stang ini ya, kita akan mendapatkan suatu pilihan yang banyak ya, dari bentuk
stem oversize ya ini, yang banyak dibandingkan dengan stem yang standar ini. Ini standar ya, 1 inch, ini 1,5 inch, ini pilihannya kurang banyak teman-teman ya, lebih banyak yang 1,5 inch. Tapi kita tidak usah khawatir memasangkannya dengan stang yang standar ini, yang kecil diameter ini 1 inch ya. Karena ini rata-rata lebarnya ini itu tidak begitu lebar ya. Jadi kita bisa lebih sepedanya lebih streamline lah ya, tidak terlalu besar ininya, terutama untuk sepeda drop bar, flat bar, dan race bar. Kebanyakan yang diameter 1 inch ya. Kita tidak usah khawatir dipasangkan dengan stem yang 1/4 inch. Oke, tadi yang ini teman-teman ya. Ini kita masukkan ke sini ya. Sini. Itu lagi. Nah, oke. Masukkan sini. Oke. Ini pas di tengah-tengah teman ya. Ini di tengah-tengah ya. Masukkan sini. Oke. Nah, oke. Ini tinggal kita kunci teman-teman ya. Andai kata ini memang di sepeda seperti itu ya, kita kunci aja ini. Ini akan kita dapatkan suatu ukuran yang pas teman-teman. Kita tidak usah khawatir ini tidak kuat karena bahan plastik ini bahan PVC ya, yang semutu atau yang sekualitas dengan yang dijual di pasaran seperti itu. Nah itu. Ini kita samakan ya. Ininya, oke. Kan ini, oke, ikat. Nah ini samakan ya, gambarnya ini samakan dulu sehingga ini mendapatkan suatu bentuk yang bagus ya tampilannya. Oke, kita sudutnya juga kita sesuaikan. Ini posisinya harus di tengah teman-teman. Nah seperti itu ya, tengah. Oke, kita ikat teman-teman ya. Ya anggaplah ini pemasangan yang ada di sepeda teman-teman ya. Yang ada di sepeda seperti ini. Oke, salah teman-teman ya. Saya salah, ini posisinya harus lebih ke sini teman-teman. Nah, sorry ya saya salah. Oke, seperti ini, ke sini. Nah, ini teman-teman ya. Kurang lebih beginilah. Oke, ini hadap ke sini. Ini udah kita bisa sesuaikan khusus yang tengah ya. Nah, oke. Ini saya ikat ya. Balik. Oke, itu. Nah, oke. Ini tetap teman-teman ya. Kita tidak usah ragu-ragu, ini mengencangkan ya. Dengan tekanan yang mencukupi sehingga ini betul-betul terjepit. Dan plastik ini ya cukup tahan ya untuk bisa menggabungkan antara stang dan stemnya. Ini saya udah nyoba teman-teman ya. Di satu sepeda yang saya coba perjalanannya yang jalan yang agak buruk ya, ini tahan teman-teman ya, tidak usah khawatir ini akan jadi longgar di perjalanan, ini akan kuat sekali seperti itu. Oke teman-teman, ini kalau saya perhatikan, nah inilah seolah-olah ini sini teman-teman ya, nah situ ya. Oke, jadi ini stang standar 1 inch yang kita pasangkan dengan stem oversize seperti ini. Oke. ini kokoh sekali teman-teman ya. Ini saya juga udah nyoba, ini nggak masalah ya. Dan ini memang lihat ya, ini terjepit sekali ya di sini ya. Dan ini akan kokoh ya, tahan ya. Oke teman-teman. Itulah ya hal yang sederhana ya yang kita bisa kerjakan ya, bukan karena biaya nya lebih murah, saya kira bukan itu ya. Sasaran saya adalah bagaimana kita kreatif ya untuk membuat komponen sederhana lah ya, semacam adaptor ya, adaptor sederhana ini seperti ini ya, yang kita bisa buat sendiri tanpa tergantung oleh produk-produk aftermarket yang memang juga harganya murah teman-teman, hanya 50.000. Tapi dengan kita membuat sendiri adaptor ini, kita akan mendapatkan kepuasan lebih teman-teman. Karena ada kita membuat sendiri dan berhasil dan bisa menggunakannya utilitas atau ya, dan daya gunanya juga bagus ya. Ya saya kira kita akan senang teman-teman menikmati hasil karya kita sendiri. Oke teman-teman, itulah sekedar solusi ya bagaimana kita ya
menyesuaikan ya atau memasang step oversize 1/4 inch ya yang menggunakan stang standar 1 inch. Oke, teman-teman. Dan Isbaik berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah setia mengikuti channel ini. Mudah-mudahan ke depan juga saya akan terus membuat topik-topik ya yang mudah-mudahan kalau teman-teman menginginkan topik tertentu, oke, nanti saya tampung untuk saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.